Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas dari matkul MPPL Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan judul Rancangan Aplikasi Jakarta Travel menggunakan metode Software Development Lifecycle atau SDLC. Yang beranggotakan kami itu adalah 12.18.02.94 Rafli Pratama dengan saya, lalu yang kedua ada 12.18.02.57 ada Faris Fakulo, lalu ketiga ada 12.18.01.52 dengan Alvin Zantara Yuda, lalu yang keempat ada 12.18.04.14 dengan Tegar Setio Tomo, dan kelima 12.18.01.30 dengan Dita Saputo. Kami dari program studi informatika Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Nusa Mandiri. Di sini ada abstrak. Akan menjelaskan dulu. Kota Jakarta memiliki banyak sekali destinasi wisata. Namun sebagian besar destinasi wisatanya belum diketahui oleh wisatawan asing, dan sedangkan warga lokal lebih memilih wisata di luar Jakarta, sehingga mengakibatkan sektor pariwisata kurang kontribusi dalam perekonomian kota Jakarta. Sosialisasi yang kurang serta informasi yang kurang terkait wisata di wilayah kota Jakarta menjadi penyebab dalam masalah ini. Tujuan pernyataan ini adalah rancangan aplikasi berbasis Android yang dinamakan Jatra menggunakan metode Software Development Lifecycle (SDLC). Yaitu hasil dari rancangan ini dapat membantu pengguna aplikasi dalam berwisata yang aman dan nyaman, serta memperkenalkan pariwisata yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya. Lalu yang ketiga ada pendahuluan. Pariwisata memiliki peran yang besar dalam pembangunan nasional, karena selain menghasilkan pendapatan dan sekaligus sebagai penghasil devisa, sektor pariwisata berkaitan erat dengan tanaman modal asing. Perkembangan aplikasi mobile juga didukung dengan perkembangannya sebuah sistem operasi yang ada pada sebuah telepon seluler, dan salah satunya sistem operasi yang saat ini berkembang di Android. Android merupakan sistem perangkat lunak mobile Google yang mengalami pertumbuhan lebih besar daripada Apple dengan produknya iPhone, sehingga banyak dari produsen ponsel atau development yang memproduksi perangkat berbasis Android. Selain daripada itu, Android juga bersifat open source dan gratis, yang artinya dapat dengan mudah didapatkan aplikasi-aplikasinya tanpa berbayar. Lalu Android adalah sistem operasi berbasis persotnya yang sudah dijelaskan. Dalam penulis ini mencoba membuat sebuah rancangan aplikasi travel yang nantinya dapat memberikan informasi pada masyarakat, khususnya wisatawan luar dalam negeri, tentang informasi dan destinasi wisata khususnya yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya melalui sebuah aplikasi mobile berbasis Android. Lalu tinjauan pustakanya, pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dengan melakukan wisata, manusia dapat sejenak melepas penat, lelah, dan menghilangkan stres, serta sejenak melupakan masalah yang dialami baik di rumah maupun kantor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Lalu SDLC atau Software Development Lifecycle
Sistem Development Life Cycle ini, SDLC, merupakan siklus pengembangan sistem yang terdiri dari analisa sistem, spesifikasi kebutuhan sistem, lalu perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, serta pemeliharaan sistem. 6 tahap tersebut dijelaskan seperti berikut. Analisa sistem. Analisa sistem adalah tahap awal dalam siklus uji SDLC. Analisa sistem akan melakukan berbagai macam analisis terhadap sistem yang ada dan bagaimana sistem akan berjalan nantinya. Spesifikasi kebutuhan sistem. Pada tahap ini, semua hasil dari analisa sistem akan diperiksa dan mendapatkan spesifikasi yang dibutuhkan dalam membuat suatu sistem. Dengan adanya spesifikasi kebutuhan sistem, maka pengembang dapat membuat suatu sistem dengan kebutuhan yang ada. Lalu ada perencanaan sistem, yaitu di sini tahap di mana hasil dari analisis dan hasil pembahasan spesifikasi diterapkan pada desain atau prototipe. Seperti bangunan perancangan sistem ini adalah bangunan yang akan dibuat oleh seorang arsitek. Lalu ada pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini adalah tahap di mana desain mulai dibuat dan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem secara keseluruhan dan dapat digunakan. Nah, pada tahap ini diibaratkan tahap mulai membangun suatu bangunan, di mana kita dimulai dari membuat fondasi sehingga penempatan baja pada suatu bangunan. Lalu tahap ini memerlukan proses yang sangat lama dikarenakan bisa jadi pengembang sistem mendapatkan kendala baru yang mengakibatkan proyek bertambah. Nah, di sini ada pengujian sistem. Lalu setelah sistem berhasil dibuat, nah, sistem tidak akan langsung dipublikasikan ke publik terlebih dahulu. Lalu sistem harus diuji terlebih dahulu untuk menghindari suatu bug atau error yang dapat mengganggu pengguna. Pada tahap ini yang harus diperhitungkan mulai dari kemudahan dalam penggunaan sistem hingga pencapaian dari tujuan suatu sistem tersebut. Jika terjadi kesalahan atau sistem tidak berjalan sebagai semestinya, maka tahap 1 hingga tahap 4 mungkin harus diperbarui atau diulang atau dikaji lebih baik, atau bahkan bisa sampai merombak ulang. Lalu ada implementasi dan pemeliharaan. Setelah selesai diuji dan sistem setelah selesai uji coba, maka dapat bekerja dengan baik dan juga optimal. Maka saatnya sistem dapat dipublikasikan dan digunakan ke user. Dan tidak berhenti dari situ, kita harus melakukan pemeliharaan sistem agar sistem terus berjalan dengan normal dan optimal. Lalu di sini ada pengertian informasi, pengertian sistem informasi yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Faris. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan gabungan dari 4 bagian utama. Keempat bagian utama tersebut mencangkup perangkat lunak atau software, dan perangkat keras, hardware, infrastruktur, dan sumber daya manusia atau SDM yang terlatih. Di sini ada Android, adalah sistem operasi berbasis sistem operasi Linux yang dirancang untuk perangkat mobile. Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan startup di California bernama Android.inc yang digawangi oleh Andy Rubin, Rex Miner, Nick Sears, dan Chris White pada tahun 2005. Google membeli Android dan mengambil alih proses pengembangannya hingga saat ini. Google merilis versi beta Android SDK (System Development Kit) pada November 2007. Android menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam perkembangan aplikasi. Artinya, satu aplikasi Android yang dibangun dapat dijalankan di berbagai perangkat yang menggunakan sistem operasi Android. Lanjut. Dan selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak
atau disebut juga System Development Life Cycle. SDLC adalah proses yang digunakan oleh analis Infotech Journal ISSN 2460 sampai 1861 volume 4 nomor 1 tahun 2018. 25 sistem untuk mengembangkan sistem informasi, mulai dari penentuan kebutuhan, perancangan, validasi, sampai pelatihan dan penyerahan kepada konsumen. SDLC merupakan alur kerja baku yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan vendor software dalam mengembangkan software aplikasi produksi. SDLC ini tidak hanya penting untuk proses produksi software saja, namun lebih juga sangat penting untuk proses maintenance software itu sendiri. Karena adanya pengarsipan data-data development suatu software, maka akan sangat memudahkan perusahaan dalam maintenance software tersebut suatu saat. Metode waterfall. Waterfall atau air terjun adalah model yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak ini. Model berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain. Model mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan software yang sistematik dan sekuensial, yang mulai dari tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini melingkupi aktivitas-aktivitas sebagai berikut, yaitu rekayasa dan pemodelan sistem, analisis kebutuhan, desain, coding, pengujian, dan pemeliharaan. Model pengembangan ini sifatnya linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahap berikutnya dilaksanakan dari atas ke bawah. Di sini ada gambaran tahap metode waterfall dari Roger S. Pressman. Yang paling atas ada requirement, ada design, implementation, verification, sampai maintenance. Metodologi waterfall ini diterapkan dalam penelitian ini ya. Di antaranya adalah yang pertama, requirement. Dimulai dari penyusunan latar belakang masalah yang akan diteliti, merumuskan masalah beserta batasan-batasan masalah, serta meneliti objek penelitian. Yang kedua ada desain. Dilanjutkan dengan perancangan program menggunakan UML sesuai hasil dari observasi dan kebutuhan user. Yang ketiga ada implementation. Fase ini program mulai dicoba untuk ditemukan kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat ada verification. Setelah ditemukan kekurangan dari program ini, barulah diverifikasi untuk dilakukan perbaikan. Dan yang kelima ada maintenance. Setelah diverifikasi, baru program diperbaiki sesuai dengan kebutuhan user yang terbaru. Lalu di sini ada Unified Modeling Language (UML). Pada pengembangan teknologi perangkat lunak, diperlukan adanya bahasa yang digunakan untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat, dan perlu adanya standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat lunak. UML sendiri adalah sebuah bahasa yang terdiri dari grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak yang berbasis object oriented. Pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Pembagian macam-macam dan kategori diagram tersebut dapat dilihat dari gambar di bawah. Ini contoh gambar diagram UML. Bisa dilihat ini merupakan bagian dari, bukan bagian ya, diagram UML. Nah, di atas itu paling atas ada dengan
UMM-nya diagram, lalu di bawahnya itu pada bagian kiri ada struktur diagram, di bawahnya ada kelas diagram, lalu objek diagram, lalu tiganya ada komponen diagram, terus komponen struktur diagram dan X diagram, lalu ada deployment diagram. Lalu yang di tengah ini ada behavior diagram, lalu ada use case diagram, activity diagram, serta stage matching diagram. Nah, pada sebelah kanannya itu ada interaction diagram, lalu sequence diagram, communication diagram, timing diagram, serta interaction overview diagram. Oke, terima kasih Faris. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Alvin. Silakan. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya hasil dan pembahasan tampilan halaman pembuka. Berikut ini adalah tampilan dari user interface dari splash screen Jakarta Travel. Berikut adalah tampilan halaman splash screen. Sebelum masuk ke dalam menu login, disuguhkan dengan splash screen terlebih dahulu. Lalu jika user telah menekan tombol get started, user akan dialihkan ke halaman login. Selanjutnya tampilan halaman login. Sebelum user masuk ke dalam aplikasi user, diharuskan login terlebih dahulu. Jika user salah memasukkan password, maka akan muncul keterangan password yang Anda masukkan salah. Silakan dicoba kembali. Jika user benar memasukkan username dan password, maka user akan dibawa ke halaman utama aplikasi Jakarta Travel. User yang belum memiliki username juga bisa mendaftar melalui menu sign in up yang tertera di halaman login. Berikut adalah gambar halaman login. Di situ ada username dan password dan sign in. Tampilan halaman register. Jika user belum memiliki username dan password, maka user harus masuk terlebih dahulu ke halaman sign in up. Untuk melakukan pendaftaran akun yang digunakan untuk masuk ke aplikasi, user diharuskan mengisi username, password, dan email. Lalu user harus menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi. Berikut adalah gambar dari halaman register. Di dalam gambar ini ya, jadi ini gambar sign up-nya atau halaman daftar. Jadi apabila user belum mendaftar, maka dia pada halaman login itu pada bagian bawah tertera halaman sign up atau mendaftar. Lalu di sini tugasnya yang udah dijelaskan tadi ada create new account, username, password, email. Lanjut. Selanjutnya, tampilan halaman utama. Tampilan yang terdapat di halaman utama adalah screen search box, tempat wisata yang paling banyak dikunjungi bulan ini, lalu tempat wisata dan makanan khas yang direkomendasikan, menu hotel, menu masakan khas, makanan khas, menu bookmark, menu profile, menu explore. Berikut adalah gambar dari halaman utama. Oke, ini ada halaman utamanya. Di sini ada kolom search, yaitu
digunakan pada kolom pencarian. Nah, ini enter your keyword artinya masukkan kata kunci. Jadi di sini apa yang kalian cari dengan kata kunci yang sudah tersimpan pada database nanti akan melakukan pencarian dan muncul. Terhubung ini prototype, maka tampilannya seperti ini. Nanti di sini ada display the travel in December. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Kita saya ada di sini itu rekomendasi tempat terbaik travel di bulan Desember. Nah, di ini itu ratingnya gitu. Ini rating, ini gambar hotel ini sebenarnya. Terhubung prototype, maka kita buat kolom-kolomnya gitu. Nah, di sini juga ada foto-fotonya, foto-foto hotelnya. Di sini juga, lalu di sini juga sama. Lalu pada bagian bawahnya itu ada button yang menunjukkan home, penginapan. Lalu di sini ada juga pencarian atau bisa ganti nanti bebas sesuai kebutuhan, bisa diganti logo atau apa. Lalu di sini ada bookmark yang artinya mungkin bisa dikatakan yang telah ditandai. Di sini ada profile account juga, nanti bisa mengubah username atau password, nanti bisa edit profile dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih. Next, Apin lanjut. Berikutnya tampilan menu list hotel. Pada tampilan list hotel terdapat nama hotel, alamat, dan rating dari hotel itu tersendiri. Jika user ingin melihat hotel lebih detail, user bisa memilih hotel tersebut, lalu user akan dialihkan ke halaman detail hotel yang user telah pilih. Berikut adalah tampilan hotel. Di sini ada all hotel, bisa dicari juga. Di bawahnya list nama hotelnya, kotak-kotak. Ini yang sudah kita jelaskan. Nah, di sini tampilan menu list hotel. Setelah tadi masukkan tampilan menu halaman awal, lalu di sini apabila kita klik di sort kolom pencarian dan telah masukkan kata kunci sesuai yang telah disimpan oleh database ini, maka nanti muncul di sini gambar hotelnya serta dengan penjelasannya di sini. Hotel apa, terus kamarnya apa, luxury atau premium atau apa, jadi terus berapa orang yang nanti bisa digunakan, berapa kamar juga, berapa kamar mandi, jadi bisa ditambahkan di situ. Di sini ada button-buttonnya, ada home, penginapan. Nah, selain bisa di-search pencarian di kata kunci, kita juga bisa langsung klik ke penginapan ini, button penginapan ini. Nanti munculnya masuknya seperti ke halaman hotel ini. Lalu sini ada bookmark sama ya untuk ada buat button profile yang nanti akan edit profile atau ganti username atau password, bisa macam-macam nanti sesuai kebutuhan.
Makasih Alvin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deda. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan tentang tampilan detail hotel. Di sini pada tampilan detail hotel, user bisa melihat tentang hotel, terus fitur yang ada di hotel tersebut, properti yang disediakan hotel tersebut, dan juga user bisa ke link pemesanan hotel. User bisa melakukan bookmark di halaman hotel ini. Nah, dapat dilihat juga prototipe di sini ada tulisan Al Hotel ya. Di sini juga ada tombol search untuk melihat-lihat hotel dan juga ada apa aja di hotel-hotel tersebut gitu. Fitur-fiturnya. Ya, bedanya tadi dengan hotel dengan detail hotel. Nah, ini mungkin lebih lengkap. Ada jumlah kamarnya juga. Di sini nanti mungkin jumlah orang hidupnya ini ada berapa biasanya, lalu ada kamar mandinya biasanya ini nanti, terus lalu di atasnya itu ada penjelasan sama dengan halnya di bawah ini juga sama. Nanti juga ada ratingnya nih biasanya. Kalau hotel tuh yang penting rating sama testimoninya gitu, kamarnya layak atau enggak, atau fasilitasnya enak atau enggak, bisa atau Lalu ada tampilan detail hotel. Pada tampilan detail hotel, user bisa melihat tentang hotel, fitur yang ada di hotel tersebut, lalu properti apa aja yang disediain nama hotel tersebut. Lalu user juga bisa ke link pemesanan hotel langsung. User bisa melakukan bookmark di halaman hotel ini. Nah, di sini juga ada tuh mengenai properti, fitur, terus juga ada link dari hotel masing-masing hotel. Di sini juga ada rating hotelnya ya. Tentang penilaian hotelnya dari masing-masing hotel. Oke, next. Oke, setelah tadi daftar list, nah apabila user mengklik hotel tersebut, maka nanti akan muncul seperti ini tampilan detail usernya. Nanti masuk pada halaman yang dimana nanti bisa kelihatan tuh yang tadi udah dijelaskan, ada ratingnya, terus nanti bisa ditandai suka apa enggak, terus ada about-nya, tentangnya, properties, fiturnya ada apa aja, terus link hotelnya gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada tampilan halaman Discover. Untuk tampilan halaman Discover, user disuguhkan dengan menu, tempat wisata, makanan khas, hotel, dan telepon penting. Nah, jadi di sini tuh ada, misalkan user memilih tempat wisata, bisa diklik tempat wisata, terus hotel, makanan khas, dan juga telepon penting, telepon kayak urgent atau emergency. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu di sini juga kita akan disebutkan dengan macam-macam pelayanan, lalu atau mungkin bisa direkomendasikan tempat-tempat wisata, hotel, makanan khas gitu. Lalu yang terpentingnya ada telepon pentingnya gitu. Di sini nanti bisa dilihat juga, kita mau ngecek tempat wisata paling terdekat bisa dicek, misalkan di Jakarta bisa dicek, lalu hotelnya yang ratingnya cukup baik bisa dicek, makanan khas Jakarta atau sekitarnya nanti dia bisa.
Oke, lanjut. Lalu ada tampilan halaman list wisata. Tampilan list wisata, user bisa mengetahui list wisata yang ada di kota Jakarta beserta rating dan alamatnya. User juga bisa memilih salah satu destinasi wisata jika ingin melihat lebih detail wisata tersebut. Jadi di sini ada search untuk tempat wisata ya. Di sini juga ada gambar-gambarnya dan juga ada rating, terus ada alamat wisatanya juga, jadi gampang untuk menuju ke tempat wisata kalau kita nggak tahu jalannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin tampilan sama yang tadi untuk mempermudah kita selaras dengan tema, nama kita ganti, tapi tetap konsepnya nanti sama, cuma kita bedanya itu tempat wisatanya. Sini nanti muncul kolom-kolomnya tempat wisata, subnya yang udah disimpan mungkin ada kata kunci, dengan menggunakan kata kunci nanti muncul tempat wisatanya seperti itu. Lanjut. Oke, ada tampilan halaman detail wisata. Di tampilan halaman detail wisata, user bisa melihat deskripsi tempat wisata, alamat tempat wisata, dan info harga masuk ke tempat wisata tersebut. User bisa juga membookmark tempat wisata tersebut. Nah, jadi di tampilan halaman detail wisata ini, user disuguhkan dengan alamat tempat, terus gambar-gambar yang dari wisata tersebut. Ada juga info harga, jadi user nggak kebingungan untuk menentukan harga untuk masuk ke tempat wisata tersebut. Ada lokasinya juga. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, di kolom 4 ini, kolom 5 ini, nah itu gambar-gambar wisatanya. Jadi sebelum kita ke sana nanti bisa dilihat dulu di sini. Tuh. Terus ada lokasi itu nanti ada alamatnya. Gitu. Oke, seperti itu. Ya, sekarang lanjut yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Jupal Saputro. Dipersilakan. Oke, makasih. Untuk selanjutnya, tampilan halaman list makanan khas. Dalam makanan khas, pengguna bisa melihat list makanan khas yang ada di kota Jakarta. Terdapat juga range harga untuk makanan khasnya. Pengguna bisa melihat lebih detail dengan memilih makanan khasnya. Di sini kita lihat prototipenya. Di situ ada kolom search untuk mencari makanan khas yang ada di kota Jakarta. Nanti akan muncul misalnya kita search-nya gado-gado atau ketoprak atau segala macam lah ya. Nanti akan keluar, di bawahnya ada foto gambar makanannya. Nanti di samping kanannya itu ada range harganya. Nanti di bawahnya itu ada home, tombol home, penginapan, bookmarks, dan profile. Ya, next. Selanjutnya ini tampilan halaman detail makanan khas yang sebelumnya saya jelaskan. Pengguna ini bisa melihat lebih detail makanan khas yang user pilih di halaman sebelumnya. Terdapat deskripsi makanan khas, range harga juga, dan foto makanan khas yang kota Jakarta. Pengguna juga bisa membookmark di halaman ini. Di sini kita contohnya kerak telur. Nanti itu ada fotonya, foto makanannya. Nanti itu yang tombol love-nya itu bookmark. Di bawahnya ada range harganya sekitar 15 atau 20 ribuan. Nah, di galerinya itu nanti ada foto-foto makanannya yang kita sebutkan itu tadi, ada kerak telur itu.
Next. Untuk selanjutnya, tombol tampilan halaman bookmark. User atau pengguna bisa melihat apa yang sudah di bookmark di halaman ini. Nah, di sini pengguna ini yang sebelum-sebelumnya udah membookmark, contohnya tadi misalnya kayak ada ketoprak, telur, dan segala macam, akan disimpan di tampilan di sini. Nah, di sini itu ada yang foto-foto makanan yang sudah di bookmark. Nanti itu di sebelah kanannya itu ada tulisan makanannya. Contoh tadi kerak telur, ketoprak, dan segala macam. Next. Selanjutnya, tampilan halaman profile. Di sini user atau pengguna bisa melihat profil seperti ada username, email, dan foto, dan juga terdapat menu logout untuk logout dari aplikasi. Nah, begini tampilannya, ada username, sini bisa menggunakan email, ada nomor telepon, bisa add email juga. Di tombol atas itu ada logout, menu logout. Ya, next. Selanjutnya, tampilan halaman telepon penting. User atau pengguna bisa melihat telepon penting yang ada di kota Jakarta jika suatu saat ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Tampilannya seperti ini. Telepon penting, nanti di bawahnya itu ada kolom search. Contohnya di sini ada rumah sakit, tapi sebenarnya ada banyak sih. Ada misal kayak pemadam kebakaran atau kepolisian atau kantor kepolisian dekat. Di sini kita mencontohkan rumah sakitnya aja. Kesimpulannya, untuk dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, aplikasi Jakarta Travel menyajikan info terkait di destinasi wisata, hotel, makanan khas, dan telepon penting yang terdapat di kota Jakarta. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini, informasi destinasi wisata kota Jakarta akan terpublikasi dengan baik dan diharapkan dapat menaikkan ekonomi kota Jakarta. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Guru atas penjelasan yang tadi sudah dipaparkan. Ya, mungkin ya itulah presentasi dan penjelasan dari kelompok kami dengan tema rancangan aplikasi Jakarta Travel menggunakan metode SDLC. Atas kesempatan dan telah memberikan waktu untuk menonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.